Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizik Asmiansyah dari SMP 205 Jakarta, kelas 7A. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai abang sepupu saya terkait tugas IPA tentang ilmuwan yang ada di daerah saya. Selamat menyaksikan. Silakan Mas, perkenalan dulu. Oke, nama saya Muhammad Guruh Nuari. Saya adalah seorang dosen sekaligus jurnalis. Waktu itu masih di jurnalis majalah Gatra. Gitu, Oh, Iji. baik, baik. Pertanyaan pertama, pengalaman mewawancari ilmuwan ada gak Mas? Ada waktu itu dengan lembaga BRIN, itu Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Prof. Hilman Wijaya dan juga pakar dari ITB itu tentang geologi, yaitu Irwan Meilano. Oh, Itu. baik, baik, baik. Tentang geologi, waktu itu tentang kejadian apa? Nah, kebetulan dua-duanya ini pakar tentang gempa dan geologi. Jadi waktu itu ada kejadian setelah gempa Cianjur. Jadi kan gempa Cianjur cukup menyisakan banyak, kalau bisa disebut misteri ya, karena memang klaim dari BMKG itu, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika, BMKG disingkatnya, Iya. itu klaimnya adalah mereka menemukan sesar baru, namanya sesar Cugenang. Apa sih sesar? Sesar itu tentang adanya sobekan atau adanya retak di apa namanya, di mantel bumi namanya. Mantel bumi. Lapisan paling atas bumi yang kita injak itu, kalau ada retak yang cukup panjang dan luas dan bisa sampai disebut sebagai sesar, itu baru bisa disebut sebagai sesar gitu. Biasanya kira-kira sesar itu kebanyakan panjangnya sekitar 50 sampai 100 km, antara 50 km sampai 100 kilo, dengan lebar yang cukup lebar juga. Nah, itu bisa jadi temuan sebetulnya. Tapi waktu itu klaim yang disebut oleh BMKG sempat menjadi bahan perbincangan BRIN dan beberapa ahli bahwa itu belum bisa disebut sebagai sesar, begitu waktu itu. Ada hal yang menarik gak Mas? Ya, yang menarik yang itu tadi, ada perdebatan di situ sampai akhirnya ya hampir seluruh ahli ya ikut campur, artinya mereka memberikan pendapat, mereka juga ikut turun ke lapangan untuk meneliti begini. Karena sesar itu tidak bisa diteliti dalam istilahnya apa ya, dalam waktu yang singkat. Dia harus ada foto dari satelit, terus dia harus meneliti kontur tanahnya, terus juga kedalaman sobekan sesarnya, lebarnya, panjangnya, itu panjang untuk meneliti sesar gitu. Karena memang apalagi kita misalkan menemukan sesar baru nih, kayak misalnya sesar Cugenang gitu. Karena sesar Cimandiri aja yang pun melintas di Cianjur waktu itu juga belum habis pembahasannya. Dan siapa yang artinya gempa waktu itu yang terjadi itu akibat sesar mana juga akhirnya ya timbul perdebatan juga gitu. Banyak ya prosesnya. Banyak memang prosesnya, dan itu menjadi sesuatu hal yang menarik lah waktu itu untuk dibahas, karena memang geologi atau kegempaan ini kan satu keilmuan yang jarang dibahas dan jarang expose oleh media gitu saat itu gitu. Terus siapa yang Mas wawancara dan ada penjelasan menarik apa? Iya, waktu itu Mas Didi wawancara Prof. Denny Hilman Natawijaya itu dari BRIN. Ya, karena beliau yang menjelaskan sih tentang sesar itu seperti apa dan bagaimana. Dan seperti yang tadi Mas Dede bilang, sesar itu perlu waktu yang panjang dan waktu yang lama untuk diteliti gitu. Dan dengan proses yang sedemikian rupa, artinya tidak dalam waktu singkat bisa mengklaim bahwa sesar itu ada baru dan dinamai baru kayak gitu. Jadi sebetulnya waktu itu kalau
Mas Dede sebagai jurnalis sih memandangnya adalah bahwa ini harus ada satu kesatuan nih dari BMKG, BRIN dan peneliti dari ITB dan segala macamnya. Sebetulnya mereka harusnya bersatu untuk penelitian lebih lanjut di lapangan dan bagaimana dan bagaimana mekanismenya, SOP-nya nanti dijelaskan juga di media. Terus beragam beragam metodologinya segala macam itu harusnya dijelasin di media. Jadi mereka harusnya bersatu menentukan bahwa ini sesar baru atau bukan gitu. Sebetulnya yang menarik di situ sih, dan itu Prof Denny cukup panjang waktu itu wawancara sekitar hampir 1 jam waktu itu. Iya. Panjang banget ya. Oh iya, gempa Cianjur itu akibatnya apa sebetulnya? Nah, sebetulnya ya sampai sekarang pun masih jadi perdebatan ya, karena ya itu tadi dari sesar Cugenang pun karena memang dia ada di permukaan bumi ya. Jadi sebetulnya udah bisa dilihat retakannya dari gempa itu. Karena pun gempanya juga nggak terlalu besar ya, sekitar kalau nggak salah 5 skala Richter atau apa gitu. Terus karena memang gempanya itu ada di permukaan, jadi guncangannya itu memang kerasa lebih keras gitu ketimbang yang ada di bawah bumi atau yang di titik laut misalnya gitu. Nah, karena memang dia ada di permukaan terus kemudian menimbulkan retakan, nah maka retakan itu yang harusnya diteliti oleh semua lembaga, jadi tidak timbul namanya ego sektoral. Jadi yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu. Nanti yang satu mengklaim mereka menemukan apa, yang satu lagi membantah, kan jadinya agak lucu gitu ya sebagai lembaga pemerintahan gitu. Oke, selanjutnya katanya benar sesar Cimandiri penyebabnya. Terus gimana penanganannya waktu itu? Iya, bukan sesar Cimandiri bahkan ya, itu sesar Cugenang sih sebetulnya. Dan penanganannya waktu itu ya cukup bisa dibilang cukup komprehensif ya antara relawan dan pemerintah, karena dari akibat gempa itu kan berapa puluh ribu orang itu kan akhirnya diungsikan, dengan beberapa yang lain masih ada yang ketimpa longsor atau apa gitu. Jadi proses evakuasinya cukup cepat, cukup komprehensif waktu itu, karena memang dan terbantunya oleh relawan ya sebetulnya. Banyak relawan yang membentuk baru, bahkan badan-badan baru relawan mereka untuk ikut berangkat ke sana dan ikut mengevakuasi atau mendirikan tenda-tenda. Yang paling penting waktu itu ada relawan dari Amal Duafa kalau nggak salah. Itu mereka bukan cuma mendirikan tenda tapi juga menyediakan air bersih. Itu kan yang cukup krusial waktu itu dan cukup penting, karena kebutuhan air kan hampir pasti tidak ada di area dan di sumber area gempa gitu. Ya udah, cukup untuk wawancaranya hari ini. Terima kasih Mas Yuk, Dede. thank you Iji. Dah, Assalamualaikum. Demikian wawancara yang telah saya lakukan. Terima kasih kepada kakak sepupu saya yang telah menjadi narasumber. Semoga hasil wawancara ini dapat menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're saya sebagai narasumber. Semoga sekian wawancara yang telah saya lakukan. Terima kasih kepada kakak sepupu. Silakan perkenalan. Tahan lah. Bentar. Si izinnya nggak tahan. Si izinnya